Kaisar Naga Abadi Chapter 3871 Bahasa Indonesia. Bab 3871, Rahasia dan Rencana Wu Jisiu. Tidak bisa keluar. Buka saja. Kepala suku buaya iblis meraung. Ekornya seperti tombak panjang. Ia menusuk dan mengenai tirai cahaya berwarna darah. Namun, tirai itu masih terhalang dan tidak bisa dipatahkan. Brengsek. Kepala suku buaya iblis itu meraung. Matanya benar-benar menunjukkan ekspresi panik. Apa yang terjadi? Di mana harta karunnya? Seseorang bertanya dengan suara keras. Tidak ada harta karun sama sekali. Kita telah ditipu. Cepat, mari kita bekerja sama untuk memecahkan tirai cahaya merah darah dan bergegas keluar. Sang Grandmaster dari Sekte Penghukum Iblis meraung. Suaranya dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Apakah dia telah ditipu? Semua orang dipenuhi keraguan. Siapa yang terjebak? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari kedalaman rawa. Suaranya seperti ribuan ombak yang menyapu. Lalu, semua orang melihat gelombang darah datang dari kedalaman rawa, mengalir deras. Rasanya seperti ada lautan darah yang menekan. Jangan pernah berpikir untuk lari dari formasi pengumpul darah ini. Kalian akan menjadi nutrisiku, hahaha. Tawa riang datang dari gelombang darah. Kultivasi Wuji. Lu Ming dan Ling Yue tidak dapat menahan diri untuk berseru. Benar saja, orang itu adalah Siu Wuji. Wuji Siu menginjak gelombang darah, rambut panjangnya berkibar di udara, seperti iblis darah yang tak terkalahkan. Hahaha, Mu Yun, Ling Yue, kalian berdua di sini. Bagus, sangat bagus. Setelah aku membunuh kalian, pecahan batu jiwa dan vitalitas kalian akan menjadi milikku. Siu Wuji tertawa. Tawanya semakin tak terkendali dan riang. Wuji Siu, apakah kamu yang memasang jebakan ini? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa salah satu leluhur saya adalah tokoh penting di Istana Surgawi Roh Kehidupan, jadi saya tahu banyak informasi tentang Istana Surgawi Roh Kehidupan, termasuk pembentukan jaring darah di sini. Itu juga ditetapkan oleh leluhur saya. Selama kamu menjadi nutrisi untuk formasi jaring darah, aku dapat menggunakan formasi itu untuk berevolusi menjadi asura darah yang tak terkalahkan dan mendominasi alam semesta. Aku akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanku. Siu Wuji tertawa. Tak seorang pun dapat lolos dari formasi jaring darah itu, maka tanpa tergesa-gesa ia ungkapkan rahasianya. Semua orang terkejut. Ternyata leluhur Wuji Siu adalah seorang tokoh penting di Istana Surgawi. Roh kehidupannya, Istana Surgawi, adalah kekuatan yang sangat istimewa. Itu tidak diciptakan oleh klan besar, juga tidak dikendalikan oleh klan besar. Orang-orang di Istana Surgawi, roh kehidupan mereka, datang dari seluruh penjuru alam semesta purba, dan mereka berasal dari berbagai ras. Legenda mengatakan bahwa bahkan ada dewa-dewa primitif di dalamnya. Wajar saja jika leluhur Wuji Siu merupakan tokoh penting di Istana Surgawi. Sepertinya Anda adalah orang yang membocorkan informasi tentang Istana Roh Es yang misterius. Tujuan Anda adalah untuk menarik lebih banyak orang. Lu Ming menatap Siu Wuji. Mu Yun, kamu sangat pintar. Benar sekali. Akulah yang sengaja menyebarkan berita itu. Formasi Asura Agung membutuhkan nutrisi. Aku ingin berevolusi menjadi Asura Darah, jadi aku juga membutuhkan nutrisi. Oleh karena itu, kamu menarik orang-orang dari wilayah bintang iblis Luo ke sini untuk menjadi nutrisiku. Kata Siu Wuji. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Ternyata Siu Wuji menggunakannya sebagai nutrisi. Dia ingin memusnahkan mereka semua. Rawa ini dulunya adalah peninggalan leluhur Siu Wuji. Rawa ini merupakan area luas yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Siu Wuji. Cahaya berwarna darah yang disebut-sebut sebelumnya semuanya palsu. Itu hanyalah umpan yang dipasang oleh Siu Wuji untuk menarik perhatian mereka. Mereka mengerti, tapi hati mereka dingin. Jelas, ratusan ahli yang masuk sebelumnya telah meninggal dan menjadi nutrisi bagi pembentukan jaringan darah. Semua orang tertipu. Ayo maju bersama. Ayo serang bersama.
Patriark klan buaya iblis, master sekte dari sekte penghukum iblis, dan para tetua lainnya meraung dan menyerang bersama. Cahaya surgawi yang menyilaukan berkumpul bersama dan meledak menuju tirai cahaya. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka menyerang layar cahaya itu bersama-sama, tetapi tidak ada gunanya. Layar cahaya berwarna darah itu hanya bergetar beberapa kali dan baik-baik saja. Wajah Ling Yue juga menjadi pucat. Jika Patriark klan buaya iblis dan yang lainnya tidak dapat mematahkannya, maka bahkan jika dia mengeluarkan busur Raja Elf yang berlumuran darah, dia juga tidak akan dapat mematahkannya. Apakah dia benar-benar harus tinggal di sini hari ini? Jangan buang-buang waktumu. Formasi jaring darah tidak dapat dipatahkan dengan kekuatan kasar. Mati saja. Wu Jisiu mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan gelombang darah memenuhi langit. Gelombang darah ini berubah menjadi tentakel berwarna darah yang melilit semua orang. Seketika, lebih dari 100 orang terbungkus oleh tentakel berwarna darah. Begitu mereka terbungkus oleh tentakel berwarna darah, tubuh mereka dengan cepat terkorosi seperti salju yang mencair. Dalam sekejap mata, orang-orang tersebut lenyap tanpa jejak, menyatu sepenuhnya dengan air darah dan menjadi nutrisi bagi pembentukan jaringan darah. Banyak orang gemetar ketakutan dan menggigil. Itu terlalu mengerikan. Beberapa tentakel melilit kepala suku buaya iblis dan yang lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka meledak dengan gila. Mereka mengeluarkan senjata surgawi mereka dan terus-menerus menghancurkan diri sendiri. Akhirnya, mereka berhasil menembus belitan tentakel berdarah itu. Namun, mereka juga membayar harga yang mahal. Sebagian besar daging mereka telah terkikis, dan aura mereka menjadi jauh lebih lemah. Semua orang akhirnya tahu mengapa Patriark klan buaya iblis dan yang lainnya terluka parah. Entah disengaja atau tidak, Xiu Wuji tidak mengendalikan tentakel berwarna darah untuk menghadapi Lu Ming dan Ling Yue. Sepertinya dia ingin meninggalkan mereka berdua dan menghadapinya nanti. Keduanya bersandar satu sama lain, ekspresi mereka serius saat mereka perlahan mundur. Apa yang kita lakukan? Ling Yue diam-diam mengirim pesan ke Lu Ming. Kita tunggu dan lihat saja, kata Lu Ming. Jika dia benar-benar tidak mampu melakukannya, dia hanya bisa mengandalkan peti mati tembaga ungu. Semua ini ulah bocah nakal yang mengendalikan susunan besar. Bunuh. Selama kita membunuhnya, susunan besar akan hancur dengan sendirinya. Seseorang berteriak. Benar sekali, bunuh dia dulu. Mata yang lain berbinar. Seketika, lebih dari 100 ahli dari medan bintang kekacauan iblis bergegas menuju Xiu Wuji. Jangan terburu-buru. Pemimpin sekte hukuman iblis meraung. Namun, sudah terlambat. Kamu mencari kematian. Wu Jisiu berteriak dingin dan menekan ke depan dengan satu tangan. Tiba-tiba lautan darah di belakangnya mulai berputar dan ratusan tentakel muncul. Ratusan tentakel terbang ke arah ratusan ahli yang menyerangnya. Mereka semua tertutup oleh tentakel. Jeritan terdengar dan berhenti setelah beberapa tarikan napas. Semua orang ini telah mati. Bagus, bagus, hahaha. Xiu Wuji tertawa. Pada saat ini, tubuh Wu Jisiu ditutupi oleh lapisan cahaya merah darah. Tubuhnya terus-menerus menggeliat, seolah-olah terbuat dari darah. Kultivasi tanpa batas mengalami transformasi ajaib. Dia berubah menjadi sura darah. Darah sura dikatakan sebagai Raja Sura. Mereka sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Legenda mengatakan bahwa begitu darah sura muncul, sulit untuk menemukan lawan dengan level yang sama. Itu adalah eksistensi legendaris. Jumlah asura darah yang dihasilkan klan Sura selama bertahun-tahun dapat dihitung dengan satu tangan. Begitu Wu Jisiu berubah menjadi sura darah, bakatnya akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dia bahkan tidak akan peduli dengan para jenius dari 10 ras teratas. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang darah bergulung-gulung. Setelah menyerap begitu banyak ahli, kekuatan formasi jaring darah tampaknya menjadi lebih kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 3872 Bahasa Indonesia. Bab 3872, Pembentukan Jaringan Darah. Patriark Klan Buaya Iblis, Grandmaster Sekte Penghukum Iblis, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka bergabung dan menyerang tirai cahaya merah darah dengan ganas,
mencoba menghancurkannya dan melarikan diri. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat menembus tirai cahaya merah darah sama sekali. Formasi jaring darah adalah satu kesatuan. Kecuali jika kamu memusnahkan lautan darah ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dan menjadi nutrisiku. Matilah. Serang, teriak Wu Jisiu. Lautan darah bergejolak dengan liar. Air darah berubah menjadi tentakel dan menyapu ke arah kepala suku buaya iblis dan yang lainnya. Kali ini, Wu Jisiu tidak membiarkan Lu Ming dan Ling Yue pergi. Dia menyerang mereka juga. Beberapa tentakel berwarna darah menyapu ke arah mereka berdua. Wajah Lu Ming dan Ling Yue tampak sangat serius. Mereka menggunakan senjata pamungkas mereka secara bersamaan. Ling Yue mengeluarkan busur Raja Peri yang berlumuran darah. Kekuatan surgawinya melonjak saat pohon yang menjulang tinggi muncul di belakangnya, dan esensi kehidupan yang tak terbatas disuntikkan ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Anak panah itu tampak menembus alam semesta dan melesat maju. Setelah melesat keluar, anak panah itu dengan cepat tumbuh hingga puluhan ribu meter panjangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Anak panah itu mengenai beberapa tentakel berwarna darah, dan dengan suara ledakan yang dahsyat, tentakel itu meledak. Di sekeliling mereka, ketua klan buaya iblis dan yang lainnya terbelalak kaget. Namun saat ini, mereka tidak sempat terkejut, karena mereka bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat terkejut, mereka harus menenangkan pikiran dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan tentakel darah. Sayangnya, tentakelnya terlalu banyak. Setelah Ling Yue menembak beberapa, masih ada lebih banyak lagi, yang menyapu ke arah mereka. Lu Ming mengeluarkan mutiara angin kencang dan mengarahkan angin kencang ke dalam mutiara angin kencang, menyapu angin kencang tersebut. Serangkaian ledakan terdengar, dan beberapa tentakel berwarna darah terpotong. Namun, tentakel lainnya segera menyapu ke arah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming serius. Tentakel semacam ini sangat aneh dan penuh dengan kekuatan korosif yang mengerikan. Bahkan angin kencang pun bisa terkorosi. Itu sangat mengerikan. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus menggunakan peti mati tembaga ungu? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dalam situasi ini, tampaknya dia hanya bisa menggunakan peti mati tembaga ungu. Lu Ming tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dia tidak yakin. Lagi pula, ketika dia mengeluarkan peti mati tembaga ungu melawan bajak laut tengkorak berdarah, tidak ada reaksi. Lu Ming, gunakan kekuatan terlarang. Ini adalah kekuatan darah sura. Kekuatan ini sangat canggih. Hanya kekuatan yang lebih tinggi darinya yang dapat menghancurkannya. Perintahnya. Iblis tulang memperingatkan. Kekuatan Blood Sura. Hati Lu Ming tergerak. Di alam semesta purba, selain kekuatan surgawi biasa, ada juga beberapa kekuatan magis. Kekuatan-kekuatan ini biasanya sangat menakutkan dan misterius, tetapi langka dan sulit dikendalikan. Misalnya, kekuatan terlarang adalah salah satunya. Itu adalah tingkat kekuatan tertinggi. Saat mereka sedang berbicara, beberapa tentakel telah menjangkau mereka berdua. Ling Yue sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Dia mengedarkan kekuatan terlarang dan menutupi seluruh tubuhnya sebelum tiba-tiba melancarkan pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Lu Ming menghantam beberapa tentakel berwarna darah secara berurutan seolah-olah dia sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Tentakel berwarna darah itu dihancurkan oleh Lu Ming dengan mudah seperti tahu. Benar-benar efektif. Mata Lu Ming berbinar. Pada saat tabrakan, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa energi tabunya telah dengan mudah menghancurkan energi pada tentakel berwarna darah. Apa? Mata si Wuji menyipit, dan niat membunuhnya pun meledak. Sepertinya dia masih punya beberapa kartu truf. Aku akan mengurus kalian nanti. Wu Jisiu bergumam. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming telah menguasai kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan Blood Sura. Dia hanya mengira bahwa Lu Ming memiliki semacam harta karun yang memungkinkannya mengalahkan tentakel berwarna darah. Dia berencana untuk mengurus kepala keluarga buaya iblis dan yang lainnya terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan formasi jaring darah hingga maksimal sebelum berhadapan dengan Lu Ming dan Ling Yue.
Seketika itu juga Wu Jisiu memusatkan seluruh tenaganya kepada ketua klan buaya iblis dan yang lainnya. Para ahli dari berbagai kekuatan utama di wilayah bintang kekacauan iblis tumbang satu demi satu. Pada saat ini, mereka yang berada di bawah alam kaisar surgawi tingkat ke-6 hampir semuanya mati. Mereka semua telah berubah menjadi nutrisi untuk pembentukan jaring darah. Ini membuat darah di lautan darah menjadi lebih bersemangat, menyengat, dan kuat. Akhirnya, seorang ahli kaisar surgawi tingkat ke-6 tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terbungkus oleh beberapa tentakel berwarna darah. Tubuhnya meleleh dan berubah menjadi nutrisi untuk pembentukan jaring darah. Kaisar dewa tingkat ke-6 pertama tidak dapat bertahan, begitu pula yang lainnya. Mengaum, seekor buaya iblis besar terjerat erat. Sisiknya yang tidak bisa dihancurkan meleleh dalam darah seperti es dan salju yang bertemu api. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Buaya iblis tingkat ke-6 dari alam kaisar surgawi berteriak ketakutan. Tubuhnya yang besar terus berputar. Buaya iblis ini merupakan putra paling menonjol dari kepala keluarga buaya iblis. Kau ingin membunuh kami. Aku ingin kau mati juga. Mata sang patriark memerah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar, jadi dia menunjukkan ekspresi brutal. Tubuhnya yang besar bergegas menuju Wu Jisiu, seolah-olah dia akan mempertaruhkan nyawanya. Mengaum, patriark klan buaya iblis itu mengeluarkan raungan panjang. Keempat cakarnya seperti cakar naga saat ia mencengkeram Wu Jisiu. Ekornya mencambuk kekosongan, menyebabkan kekosongan itu meledak. Ekornya membawa kekuatan yang sangat mengerikan saat ia bergegas menuju Wu Jisiu. Namun, hanya ada senyum dingin di wajah si Wuji. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi lebih dulu. Jaring darah 1000 tangan, lelehkan yang tak terhitung jumlahnya. Wu Jisiu melambaikan tangannya dan membentuk segel aneh. Tiba-tiba, lautan darah bergolak dan air darah yang tak berujung mengembun menjadi lengan. Lengan-lengan ini tampak seperti lengan para asura, tetapi berwarna merah darah dan ditutupi sisik-sisik merah yang ganas. Mereka mencengkeram kepala suku buaya iblis. Ada lengan di segala arah. Serangan kepala suku buaya iblis semuanya diblokir oleh lengan berwarna merah darah. Kemudian, tubuhnya juga ditangkap oleh lengan ini. Saat lengan ini mencengkeram tubuhnya, lengan itu merasuk ke dalam tubuhnya. Mengaum, pemimpin klan buaya iblis itu melolong kesakitan. Tubuhnya yang besar terus berputar dan berjuang, berusaha melepaskan diri. Namun kali ini, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, usahanya sia-sia. Kekuatan mengerikan merasuki tubuhnya, dan auranya pun semakin melemah. Sisik-sisik di tubuh dan dagingnya meleleh. Pada saat ini, buaya iblis kaisar dewa tingkat ke-6 telah sepenuhnya meleleh dan berubah menjadi nutrisi bagi pembentukan jaring darah. Dia bukan satu-satunya. Banyak kaisar dewa tingkat 6 lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan meleleh satu demi satu. Dalam sekejap, hanya beberapa kaisar dewa tingkat 7 dan beberapa kaisar dewa tingkat 6 yang lebih kuat yang tersisa berjuang. Namun, nasib mereka tampaknya sudah ditentukan. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Bunuh, bertarunglah dengannya. Sekalipun aku mati, aku akan membuatnya membayar harganya. Pada akhirnya, para petinggi dari medan bintang kekacauan iblis ini memutuskan untuk melawan Wu Jisiu sampai mati. Mereka bergabung dan menyerang Wu Jisiu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3873 Bahasa Indonesia. Bab 3873, Bab 3873 Kekuatan terlarang melepaskan kekuatannya. Di wilayah bintang kekacauan iblis, 10 master yang tersisa bergabung dan bergegas menuju si Wuji. Pada saat ini, kepala keluarga buaya iblis tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan suara keras, tubuhnya meledak sepenuhnya, berubah menjadi daging cincang dan menyatu dengan susunan jaring darah. Seorang ahli kaisar surgawi tingkat ke-7 diserap oleh formasi pengumpul darah, sehingga kekuatannya pun meningkat drastis. Cahaya merah di tubuh si Wuji menjadi semakin kuat. Tubuhnya mulai menggeliat dengan cepat, dan banyak sisik merah darah tiba-tiba muncul di kulitnya. Dia dengan cepat berevolusi menjadi darah sura. Hahaha, keren, ini keren banget,
kalian bisa mati bersama. Wu Jisiu tertawa ke langit. Dia mengendalikan cakar merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan mencengkeram master yang tersisa. Jika kau ingin aku mati, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Seorang ahli kaisar surgawi tingkat ke-6 yang relatif kuat memperlihatkan ekspresi yang ganas. Dengan suara gemuruh, tubuhnya mengembang dengan cepat dan meledak dengan ledakan. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri kaisar surgawi tingkat ke-6 sangat mengejutkan. Itu seperti ledakan bintang. Energi penghancur menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, banyak lengan berwarna darah hancur berkeping-keping. Serang, orang-orang lainnya mengambil kesempatan untuk bergegas menuju Wu Jisiu. HMPH, kau pikir kau bisa menghadapiku dengan menggunakan metode bunuh diri seperti itu? Kau sangat naif. Mati saja. Wu Jisiu mencibir. Dia melambaikan tangannya dan lebih banyak lengan berwarna merah darah muncul. Meledak, mari kita mati bersama. Di antara orang-orang yang tersisa, ada orang-orang yang terus-menerus menghancurkan diri sendiri, dan energi yang mengerikan itu cukup untuk menghancurkan dunia. Sayangnya, energi penghancur itu tidak mempunyai pengaruh yang berarti pada formasi pengumpulan darah karena dihalangi oleh lengan berwarna merah darah. Selanjutnya, orang-orang yang tersisa dikepung dengan senjata yang tak terhitung jumlahnya dan ditangkap. Ini termasuk beberapa kaisar surgawi tingkat ke-7. Orang-orang ini ditangkap oleh lengan berwarna darah dan bahkan tidak dapat menghancurkan diri sendiri sebelum mereka dilebur. Hahaha, kalian berdua, apa kalian lihat itu? Siapapun yang melawanku harus mati. Kalian berdua dianggap jenius yang tak tertandingi. Jangan khawatir, aku tidak akan menyia-nyiakan esensi kehidupan kalian. Di masa depan, aku akan membangun reputasiku sebagai orang yang tak terkalahkan. Di masa depan, aku akan menguasai alam semesta dan menciptakan surga baru. Bahkan istana surgawi akan diinjak-injak di bawah kakiku. Xiu Wuji tertawa, kepercayaan dirinya sedang berada di puncak, dan dia bahkan tidak peduli dengan istana surgawi. Wajah Ling Yue pucat, tetapi mata Lu Ming masih tertuju padanya, wajahnya tenang. Dia masih memiliki kartu truf di tangannya yang belum digunakannya, jadi dia tentu saja tidak khawatir. Pandangannya tertuju pada beberapa tempat, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Dengan teriakan melengking dan enggan, Master Sekte Penghukum Iblis itu tidak tahan lagi. Tubuhnya meleleh, dan semua esensinya menjadi nutrisi bagi pembentukan jaring darah. Kemudian, itu diserap oleh Wu Jisiu, membantunya berevolusi menjadi sura darah. Sekaranglah saatnya. Pada saat ini, mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia menarik tangan Ling Yue dan berlari ke satu arah. Ling Yue tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lu Ming. Meskipun dia sedikit tersipu, dia tidak menolak ketika Lu Ming memegang tangannya. Dia membiarkan Lu Ming menariknya dan mereka berlari ke arah itu. Lu Ming dan Ling Yue bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, mereka sudah berada ratusan mil jauhnya. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini milik kepala keluarga klan Buaya Iblis. Patriark klan Buaya Iblis, sebagai kaisar dewa tingkat ke-7, pasti memiliki banyak kekayaan. Meskipun ini tidak disebutkan, Patriark klan Buaya Ajaib telah mengumpulkan ribuan buah darah. Ini membuat Lu Ming sangat tergoda. Harta karun itu berada tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak menemukannya? Melihat Lu Ming masih memikirkan cincin penyimpanan pada saat ini, Xiu yang tak terbatas sangat marah hingga dia tertawa. Kamu benar-benar tak pernah puas dan tidak tahu apa yang baik untukmu. Xiu Wuji mencibir. Dia tidak terburu-buru untuk mengumpulkan cincin penyimpanan karena tidak perlu terburu-buru. Dia bisa mengumpulkannya perlahan setelah dia membunuh semua orang dan berubah menjadi sura darah. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming masih akan begitu sembrono hingga menginginkan cincin penyimpanan saat ini. Itu konyol. Penggembala awan, keserakahan tanpa kekuatan adalah kebodohan. Sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu. Sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Suara Wu Jisiu yang menghina dan dingin terdengar. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan setidaknya selusin tentakel melilit Lu Ming dan Ling Yue. Dunia ini berada dalam formasi jaring darah.
mereka tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat menghadapinya secara langsung. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin, Ling Yue menggertakkan giginya dan memutuskan untuk terus menghunus busur Raja Elfnya yang berlumuran darah dan bertarung sampai mati. Tidak perlu, Lu Ming melambaikan tangannya dan berdiri di depan Ling Yue, tubuhnya diselimuti energi tabu. Kemudian, telapak tangannya seperti pisau, menebas terus-menerus. Puff. Bagi yang lain, tentakel berwarna darah itu menakutkan. Namun, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming menebas dan tentakel berwarna darah hancur. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat mencapai 1000 meter di depan Lu Ming. Apa, kali ini, bukan hanya Ling Yue yang terkejut, bahkan mata Xiu Wuji pun terbelalak. Kemudian, mata Xiu Wuji dipenuhi dengan niat membunuh. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau blokir. Lelehkan. Mati, Wuji Xiu berteriak dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Lengan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram Lu Ming. Masing-masing lengannya seperti bukit kecil, memancarkan bau yang menyengat. Mereka ingin meraih Lu Ming dan melelehkannya. Namun, telapak tangan Lu Ming terus menebas. Kekuatan terlarang berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan yang menyapu seluruh dunia. Telapak tangan berwarna darah terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana kau bisa menghancurkan kekuatan Blood Asura milikku? Kali ini, Wuji Xiu tidak bisa tetap tenang dan berteriak tak percaya. Lu Ming tidak peduli padanya. Dia membawa Ling Yue bersamanya dan sosok mereka terus berkelebat, beberapa cincin penyimpanan lagi mendarat di tangannya. Itu semua adalah cincin penyimpanan para bos teratas. Gelombang darah itu mengerikan, mati saja, Wuji Xiu tampak seperti orang gila, auranya mendidih, dan darah yang tak terbatas mengalir ke arah Lu Ming seperti lautan darah. Ayo pergi, kali ini, Lu Ming terobsesi dengan pertarungan. Dia menarik Ling Yue dan bergegas keluar. Bagaimanapun, mereka berada dalam formasi jaring darah. Meskipun kekuatan terlarangnya lebih tinggi dari kekuatan darah sura, bagaimanapun juga, kultivasinya terbatas. Kekuatan terlarangnya juga terbatas. Jika dia terus menggunakannya, itu akan merugikannya. Dia sudah mendapatkan manfaatnya, jadi sudah waktunya untuk mundur. Tidak perlu membuang waktu dengan Xiu Wuji. Dengan sangat cepat, Lu Ming dan Ling Yue bergegas ke depan layar cahaya berwarna darah. Telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau, menebas dengan sekuat tenaga. Layar cahaya berwarna darah yang sebelumnya tak tergoyahkan kini telah dipecahkan oleh Lu Ming. Layar cahaya berwarna darah juga dibentuk oleh kekuatan darah sura. Kekuatan dewa biasa tidak dapat menghancurkannya, tetapi tidak dapat menghalangi kekuatan terlarang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3874 Bahasa Indonesia Bab 3874 banding 18 Senjata Surgawi. Lu Ming dan Ling Yue membuka celah di layar cahaya berwarna darah dan bergegas keluar. Sial, mati, Wuji Xiu meraung gila dan mengendalikan lautan darah untuk mengejar Lu Ming dan Ling Yue. Namun, Lu Ming dan Ling Yue telah meninggalkan jangkauan formasi jaring darah. Wuji Xiu sama sekali tidak dapat mengejar mereka. Dalam beberapa kilatan, mereka telah menghilang di cakrawala. Meninggalkan Xiu Wuji yang marah, dia salah perhitungan, dia tidak menyangka Lu Ming dan Ling Yue akan melarikan diri. Jika demikian halnya, dia tidak akan bisa kembali ke ras Sura. Leluhurnya berasal dari istana surgawi roh kehidupan. Dia dapat berkultivasi dengan bantuan susunan jaring darah istana roh kehidupan es yang misterius, yang berarti bahwa dia juga merupakan sisa dari istana surgawi roh kehidupan. Kalau sampai tersebar, istana surgawi tidak akan membiarkannya lolos. Sebelumnya, dia yakin bisa membuat semua orang bertahan, karena itu, dia mengungkapkan semua rahasianya tanpa ragu. Sekarang, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu Lu Ming sangat aneh, dia tidak akan mengungkapkan semua rahasianya. Mu Yun, Ling Yue, saat aku berubah menjadi sura darah, itu akan menjadi hari kematian kalian. Aku harap kalian tidak terburu-buru meninggalkan istana jiwa es yang misterius itu.
Xiu Wuji menggertakkan giginya, wajahnya berubah. Dia tidak hanya ingin membunuh Lu Ming dan Ling Yue untuk membungkam mereka, tetapi dia juga ingin mendapatkan pecahan batu jiwa dan vitalitas mereka. Ini sangat penting untuk rencana masa depannya. Kemudian, ia mundur ke kedalaman formasi pengumpul darah dan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan formasi tersebut, ia berevolusi ke arah Asura Darah. Adapun Lu Ming dan Ling Yue, mereka meninggalkan rawa dan terus terbang. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya berhenti. Mu Yun, terima kasih banyak untuk ini. Wajah Ling Yue masih sedikit memerah saat dia mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming. Kau pernah menolongku sebelumnya, jadi aku pernah menyelamatkanmu. Itu tugasku. Lu Ming tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa leluhur Wuji Xiu adalah orang penting di Istana Surgawi Roh Kehidupan. Tampaknya kau sengaja bekerja sama dengan kami untuk menggunakan kami guna membantunya berkultivasi menjadi Suradarah dan memperoleh harta karun Istana Surgawi Roh Kehidupan. Ling Yue berkata dengan dingin, ekspresinya jelek. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk menembus kekuatan darah Sura. Ling Yue mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Lu Ming telah menguasai kekuatan tingkat lebih tinggi dari kekuatan Sura Darah? Pikiran Ling Yue dipenuhi dengan segala macam pikiran. Tentu saja, Lu Ming tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu, mereka berdua menemukan tempat terpencil untuk beristirahat. Sekalipun Ling Yue telah mencapai alam Kaisar Surgawi, dia masih butuh waktu untuk pulih dari penggunaan busur Raja Peri yang berlumuran darah. Lu Ming tidak perlu beristirahat. Dia mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan mulai membersihkannya. Semua cincin penyimpanan ini milik orang-orang penting seperti Kepala Klan Buaya Iblis dan Kepala Sekte Hukuman Iblis. Koleksi di dalamnya memang sangat kaya. Ada berbagai macam senjata dewa, pil dewa, dan material. Dan jumlah kristal surgawi bahkan lebih besar lagi. Lu Ming mengumpulkan semua kristal suci. Ia berencana mencari kesempatan untuk menggunakannya guna membeli sejumlah harta karun yang mengandung energi murni. Awalnya, Lu Ming ingin melihat-lihat untuk melihat apakah ada keterampilan rahasia yang bisa dia gunakan. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada keterampilan rahasia biasa di dalam cincin penyimpanan orang-orang ini. Para petinggi ini memfokuskan seluruh energi mereka pada keterampilan rahasia asal. Mereka hanya mengembangkan beberapa keterampilan rahasia tambahan untuk keterampilan rahasia biasa. Wajar saja jika mereka tidak memiliki keterampilan rahasia biasa. Lu Ming sangat senang dengan buah darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia menemukan beberapa ratus buah darah di dalam cincin penyimpanan. Ini adalah harta karun yang sangat berguna bagi Lu Ming. Mereka semua disimpan dalam sebuah cincin penyimpanan. Pada saat Lu Ming selesai membersihkan diri, Ling Yue sudah hampir pulih sepenuhnya. Kemana kita selanjutnya? Haruskah kita pergi? Atau haruskah kita terus menyelidiki? Lu Ming bertanya pada Ling Yue, saya ingin melanjutkan penyelidikan. Istana Roh Kehidupan Es yang misterius ini sangat aneh, kata Ling Yue. Bagaimana semua orang di sini berubah menjadi mumi? Apa rahasia di balik ini? Selain itu, sepertinya tidak ada pertempuran besar di Istana Roh Kehidupan Es yang misterius. Tidak ada jejak pertempuran besar dimanapun. Ini berarti bahwa tempat ini tidak diserbu oleh Istana Surgawi saat itu. Sangat mungkin ada banyak harta karun yang tersisa di sini, terutama senjata suci dari 18 aula pelindung. Mata Ling Yue bersinar saat dia berbicara. 18 senjata dewa. Lu Ming tampak bingung. Benar sekali, 18 senjata suci. Aku sudah mencarinya. Legenda mengatakan bahwa selain dari 4 harta karun kardinal, Istana Surgawi Roh Kehidupan juga memiliki 18 senjata suci. Setiap Istana Roh Kehidupan memiliki 2 senjata suci. Semuanya adalah harta karun yang sangat menakutkan dan merupakan senjata suci teratas di alam semesta dengan kekuatan tak terbatas. Kata Ling Yue. Mendengar ini, mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak perlu dijelaskan, hanya kata-kata, senjata surgawi universal tingkat atas sudah cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya itu. Istana Roh Kehidupan Es misterius itu tidak menunjukkan tanda-tanda diserang. Apakah senjata suci dari 18 garnisun masih ada di sana?
Lu Ming segera mengangguk. Selidiki. Dia harus terus menyelidiki. Mereka berdua meninggalkan tempat itu dan menghitung arah. Kemudian, mereka menuju jauh ke dalam istana roh kehidupan es yang misterius. Setelah itu, mereka berdua menemukan beberapa reruntuhan. Beberapa reruntuhan ini runtuh, tetapi itu bukan disebabkan oleh pertempuran. Itu runtuh secara alami setelah waktu yang lama. Di bangunan-bangunan ini, mereka masih menemukan beberapa mayat kering. Mereka bahkan menemukan sejumlah besar bangkai binatang kering di alam liar. Bahkan binatang buas di alam liar pun terhisap habis energinya. Seolah-olah semua makhluk hidup dalam istana roh kehidupan es yang misterius telah tersedot habis esensi, ki, dan rohnya. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Selanjutnya, karena berjalannya waktu, sebagian besar harta karun telah kehilangan spiritualitasnya, sehingga keduanya tidak memperoleh banyak hal. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah berkeliaran di sekitar istana roh kehidupan es yang misterius selama 7 hari. Suatu hari, mereka berdua sedang terbang ketika ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Itu karena mereka dapat merasakan batu asal jiwa kehidupan di tubuh mereka sedikit berdenyut. Apa yang terjadi? Pecahan jiwa kehidupan dan batu asalku terus berdetak. Ling Yuwei terkejut. Dengan sebuah pikiran, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupannya muncul. Batu itu bergetar sedikit dan memancarkan cahaya misterius. Begitu pula dengan jiwa kehidupanku, pecahan batu asal. Lu Ming mengeluarkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya dan menyadari bahwa itu sama. Batu itu sedikit bergetar dan diselimuti lapisan cahaya. Tiba-tiba, roh batu dari pecahan batu primordial jiwa kehidupan Lu Ming muncul. Ia melihat ke satu arah dengan ekspresi penuh kerinduan. Arah itu. Ada sesuatu yang aku inginkan di arah itu. Batu vitalitas roh kehidupan Si Ling berkata, mata tuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat berbicara, dia tidak lupa menyapu pandangannya dengan kejam ke pecahan batu vitalitas roh kehidupan di tangan Ling Yuwei. Matanya bersinar dengan keserakahan. Roh kehidupan Ling Yuwei, pecahan batu primordial, juga memiliki roh batu. Roh batu ini tampak persis sama dengan roh batu Lu Ming. Ia juga dengan rakus menyapukan pandangannya ke pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangan Lu Ming dan kemudian berkata, memiliki perasaan yang sama. Kaisar Naga Abadi Chapter 3875 Bahasa Indonesia. Bab 3875, Jiwa Petarung yang Tak Pernah Mati. Lu Ming dan Ling Yuwei saling bertukar pandang. Kedua jiwa kehidupan mereka, roh batu vitalitas, merasakan sesuatu. Mungkinkah benar-benar ada harta karun penting di arah itu? Ayo pergi dan lihat, Lu Ming berkata dan menyimpan pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Ling Yuwei pun menahannya, lalu mereka berdua berubah menjadi dua lintasan cahaya, melaju kencang ke arah itu. Saat mereka berdua terus bergerak maju, getaran roh kehidupan dan pecahan batu vitalitas mereka juga menjadi semakin jauh. Mereka terus-menerus gemetar di lautan kesadaran mereka. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di depan. Kalau tidak, pecahan batu Soul Origin tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan antisipasi. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya membuat penemuan besar. Langit di depannya seluruhnya tertutup oleh lapisan cahaya warna-warni. Cahaya itu terbagi menjadi dua warna, merah tua dan biru tua. Dua cahaya berbeda menutupi separuh langit. Bahkan dari jauh, mereka masih bisa melihatnya. Apakah itu benar-benar harta karun? Mereka berdua tampak termenung saat memikirkan rawa itu. Sebelumnya, Wu Jisiu sengaja memasang jebakan untuk menciptakan ilusi bahwa ada harta karun yang melayang ke langit untuk menarik orang lain, sehingga sejumlah besar ahli akan jatuh di sana. Sekarang cahaya harta karun itu bersinar, Lu Ming dan Ling Yuwei harus lebih berhati-hati. Keduanya menarik aura mereka dan terus terbang ke depan. Kemudian, puncak gunung besar muncul di depan mereka. Puncak gunung ini sangat megah. Tidak seorang pun tahu seberapa besarnya. Begitu tingginya hingga menyentuh langit. Dua jenis cahaya warna-warni terpancar dari puncak gunung. Suara mendesing. Ketika keduanya semakin dekat, mereka melihat banyak sosok terbang di sekitar gunung.
Mereka juga merupakan ahli di wilayah bintang kekacauan iblis. Sebelumnya, rencana Xiu Wuji tidak menarik perhatian semua orang, karena beberapa dari mereka terlalu jauh dan tidak melihatnya. Jelaslah bahwa ada sekelompok orang lain yang tertarik ke sini. Namun, jumlah orang yang tertarik ke sini relatif lebih sedikit. Namun, tidak sedikit pula orang-orang kuat yang menakutkan di antara mereka. Seorang lelaki tua berjubah merah berdiri di udara di depan mereka. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Banyak orang menjaga jarak dari lelaki tua berjubah merah ini, tidak berani mendekat. Pria tua berjubah merah ini adalah seorang ahli terkenal di area bintang kekacauan iblis. Dia adalah seorang biksu tingkat atas di level ke-7 dari ranah Kaisar Surgawi. Namun orang-orang ini berdiri di sekitar puncak gunung dan tidak berani mendekat. Lu Ming dan Ling Yuwei terbang mendekat. Ketika mereka melihat puncak gunung lagi, mereka terkejut dan mata mereka membelalak. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada banyak makhluk duduk bersila di puncak. Beberapa makhluk hidup itu ada yang berwujud binatang, ada yang berwujud manusia, dan ada pula yang berwujud tumbuhan. Namun, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya telah berubah menjadi mayat kering. Ya, mereka semua telah berubah menjadi mumi, dan esensi, ki, dan roh mereka telah tersedot. Sekilas, seluruh puncak gunung dipenuhi mayat-mayat kering tersebut. Itu mengerikan, aneh, mencekam, dan penuh misteri. Mata Lu Ming dan Ling Yuwei dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang ini jelas berasal dari istana roh es yang misterius. Tapi mengapa ini terjadi? Tidak sulit untuk mengatakan bahwa makhluk hidup di puncak gunung berkumpul di sini atas kemauan mereka sendiri. Makhluk hidup ini berkumpul di sekitar puncak gunung, lalu hakikat, ki, dan roh mereka langsung terdorong keluar. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Selain itu, mengapa para petinggi wilayah bintang kekacauan iblis tidak berani mendaki gunung? Mungkinkah ada bahaya di gunung itu? Tentu saja Lu Ming dan Ling Yuwei tidak akan mendaki gunung dengan mudah. Akan tetapi, saat mereka sampai di tempat ini, pecahan-pecahan jiwa kehidupan dan batu asal mereka sudah bergetar hebat, seakan-akan hendak keluar dari tubuh mereka dan terbang keluar. Sialan, setelah mumi-mumi ini mati, mereka masih meninggalkan jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati. Sungguh merepotkan. Benar sekali. Pasti ada harta karun tertinggi di gunung ini. Di sekitarnya, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Pandangan mereka tertuju ke puncak gunung, dan keserakahan mereka sangat kental. Seorang jiwa petarung yang tak pernah mati. Hati Lu Ming tergerak dan dia berpikir keras. Kalian semua, ikut aku. Mari kita serang lagi. Pada saat ini, tatapan mata tetua berjubah merah itu sedingin kilat saat dia mengamati sekelilingnya. Senior Redfin, kita bisa bekerja sama, tapi pertama-tama kita harus perjelas dulu. Begitu kita sampai di puncak, kita akan mendapatkan bagian dari harta karun di sana. Kata seorang pria paruh baya. Oh, begitukah? Lelaki tua berjubah merah itu tersenyum dan tampak sangat ramah. Namun, sesaat kemudian, matanya memancarkan niat membunuh. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan tiba-tiba menerkam ke arah lelaki paruh baya itu. Kecepatannya begitu hebat sehingga lelaki setengah baya itu bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aduh, darah berceceran di mana-mana, disertai dengan teriakan melengking. Cakar tetua berjubah darah itu telah menembus tengkorak pria paruh baya itu dan memenggal kepalanya. Sisi-sisi, terdengar desahan napas ketika ketakutan memenuhi mata mereka. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, dan kau masih ingin bernegosiasi denganku. Sekarang, jika aku menyuruhmu menyerang, maka seranglah, mengerti? Tetua berjubah merah itu berkata dengan ganas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Ekspresi Lu Ming dan Ling Yuwei tidak berubah, tetapi yang lainnya tampak ketakutan. Di antara kaisar dewa tingkat ke-7, hanya tetua berjubah merah yang hadir. Dia tidak mampu melawannya. Meskipun ada beberapa kaisar surgawi tingkat ke-6 yang hadir, perbedaan antara kaisar surgawi tingkat ke-6 dan ke-7 terlalu besar. Cepatlah dan seranglah dengan orang tua ini.
Pria tua berjubah merah itu berteriak dingin. Yang lain hanya bisa dengan patuh bergerak mendekati pria tua berjubah merah itu, berencana untuk bekerja sama dengannya dan menyerang bersama. Namun, Lu Ming dan Ling Yue tidak bergerak. Kalian berdua, apakah kalian ingin mati? Tatapan mata tetua berjubah merah itu menyapu ke arah Lu Ming dan Ling Yue, niat membunuh terpancar di matanya. Meskipun dia sama sekali tidak peduli dengan dasar kultivasi Lu Ming dan Ling Yue, dia tidak berpikir bahwa mereka dapat memberinya bantuan apapun. Namun, mereka berdua mengabaikan perintahnya, yang membuatnya sangat tidak senang. Ia harus membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet-monyet itu. Anda tidak punya hak untuk memerintah kami. Ling Yue berkata dengan acuh tak acuh. Apa, aku tidak memenuhi syarat? Hahaha. Orang tua berjubah merah itu tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir keluar dari matanya. Seekor udang kaisar dewa tingkat pertama benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memiliki hak untuk memerintah pihak lain. Sungguh lelucon yang besar. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau, pergilah dan bunuh dia. Orang tua berjubah merah itu menunjuk ke kaisar abadi tingkat ketiga. Ya, ahli kaisar surgawi tingkat ketiga menerima perintah itu dengan senang hati. Kemudian, sosoknya melesat dan menyerbu ke arah Ling Yue. Namun, saat dia melesat keluar, Lu Ming juga bergerak. Dia melangkah maju dan menghadapi orang itu. Wah, kamu hanya seorang kaisar semu dan kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati saja. Kaisar dewa tingkat ketiga menyeringai mengerikan dan menebas Lu Ming seakan-akan dia sudah melihat Lu Ming terpotong menjadi dua. Dentang. Lu Ming mengayunkan telapak tangannya dan menyambut pedang orang itu. Kali ini semua orang tertawa. Seorang kaisar semu ingin menggunakan telapak tangannya untuk menangkis pedang tempur seorang ahli kaisar surgawi tingkat ketiga. Dia pasti gila. Namun pada saat berikutnya, senyum semua orang membeku. Kaisar Naga Abadi Chapter 3876 Bahasa Indonesia Bab 3876 Penggunaan fragmen batu jiwa, kehidupan dan asal. Dentang. Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan pedang kaisar surgawi tingkat 3. Kemudian, terdengar suara porselen pecah. Pedang lawannya dipenuhi retakan halus. Dengan suara keras, pedang itu meledak berkeping-keping. Bukan hanya pedangnya saja, seluruh tubuhnya pun penuh retakan. Ah! Pria itu menjerit putus asa sebelum seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia sudah mati. Ini. Di tempat kejadian, semua orang tercengang. Seorang kaisar surgawi tingkat ketiga benar-benar terbunuh oleh seorang kaisar semu dalam satu gerakan. Apa yang terjadi, itu di luar pengetahuan mereka. Pupil mata lelaki tua berjubah merah itu pun mengecil. Jadi, mereka adalah dua orang jenius tingkat iblis. Pria tua berjubah merah itu berkata dengan dingin. Kemudian dia memperlihatkan ekspresi yang ganas, aku tahu kamu berasal dari klan besar, tetapi ini adalah sistem bintang kekacauan iblis. Bahkan jika kamu adalah harimau, kamu harus berbaring. Jika kamu tidak mematuhi orang tua ini, kamu akan mati. Ledakan, tubuh lelaki tua berjubah merah itu memancarkan aura kuat yang menghancurkan Lu Ming dan Ling Yue seperti gunung. Dia ingin berurusan dengan Lu Ming dan Ling Yue secara pribadi. Namun, pada saat ini, Ling Yue mengeluarkan busur Raja Peri yang berlumuran darah. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul di belakangnya dan energi tak terbatas disuntikkan ke dalam tubuhnya. Dia menarik tali busur dan sebuah anak panah zamrud muncul, membidik ke arah tetua berjubah merah. Tubuh sesepuh berjubah merah itu menegang seolah tengah ditatap oleh sosok mengerikan. Anak panah Ling Yue memberinya sensasi bahaya yang kuat. Sosoknya berhenti tanpa sadar dan matanya berputar beberapa kali. Haha, kamu memang hebat. Lupakan saja, aku sudah sangat tua, jadi aku tidak akan merendahkan diriku untuk menyamaimu. Kalian lakukan apa yang kalian mau. Yang lainnya, serang aku. Orang tua berjubah merah itu tertawa dan menemukan jalan keluar. Dia tidak percaya diri dalam menghadapi Ling Yue, jadi dia menyerah. Yang lainnya tidak berani menentang perintah tetua berjubah merah. Mereka mengikuti tetua berjubah merah dan bergegas menuju puncak gunung.
Lu Ming dan Ling Yue menatap puncak gunung, ingin melihat apa yang akan terjadi. Tetua berjubah merah dan yang lainnya sangat berhati-hati. Mereka bergegas ke puncak gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, saat mereka terbang memasuki jangkauan puncak gunung, mumi yang tadinya tidak bergerak sama sekali itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya gelap. Bertarung, bertarung, bertarung. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan perang yang mengerikan bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda. Kemudian, bayangan keluar dari mumi-mumi itu. Bayangan-bayangan ini adalah jiwa-jiwa pejuang abadi yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh kuat. Mereka tampaknya menjaga tempat ini. Begitu musuh menyerbu, jiwa-jiwa pejuang abadi ini akan diaktifkan. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ratus jiwa petarung menyerbu ke arah tetua berjubah merah dan yang lainnya. Mereka mengepung mereka dan melancarkan serangan ganas. Jiwa-jiwa petarung ini sangat kuat. Mereka yang kultivasinya rendah langsung terbunuh. Pria tua berjubah merah itu meraung marah. Auranya ganas dan kekuatan surgawinya mendidih saat ia melancarkan serangan balik. Namun, serangannya tampaknya tidak banyak berpengaruh pada jiwa-jiwa petarung ini. Kekuatan dahsyat menghantam jiwa-jiwa petarung ini, tetapi tubuh mereka hanya berkedip beberapa kali. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka terus menyerang tetua berjubah merah dan yang lainnya. Pada akhirnya, kecuali sesepuh berjubah merah, semua orang terluka dan mundur sambil batuk darah. Bahkan lelaki tua berjubah merah itu pun tak kuasa menahannya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk maju ke depan. Namun, jiwa petarung yang lebih mengerikan muncul. Lelaki tua berjubah merah itu terkejut dan segera mundur keluar dari jangkauan gunung. Setelah mereka meninggalkan gunung, jiwa-jiwa pejuang yang abadi itu berubah menjadi cahaya hantu lagi dan menghilang ke dalam mumi. Sungguh jiwa petarung yang tak pernah mati dan mengerikan. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Ling Yue bergumam, ekspresinya serius. Melalui pertukaran pukulan singkat, mereka dapat melihat bahwa jiwa-jiwa petarung itu sangat kuat. Tampaknya semakin dekat mereka dengan gunung, semakin kuat mereka jadinya. Ada banyak sekali mumi yang duduk bersila di atasnya, dan pasti ada banyak jiwa petarung yang mengerikan. Dari kejauhan, dia melihat beberapa sosok duduk bersila di puncak gunung. Seberapa mengerikan mereka? Jelas, yang lain juga memikirkan hal ini. Sialan, ada harta karun tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Seseorang mendesah. Gunung harta karun itu ada di depannya, tetapi dia tidak dapat menerimanya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Sekelompok orang mengelilingi puncak gunung dan menatap cahaya harta karun di puncak. Akan tetapi, pada saat itu, Lu Ming dan Ling Yue dapat merasakan bahwa pecahan-pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas di dalam tubuh mereka bergetar makin hebat, seakan-akan hendak keluar dari tubuh mereka dan terbang keluar kapan saja. Seolah-olah ada sesuatu di luar yang memiliki daya tarik kuat pada mereka. Harta karun, semuanya adalah harta karun. Lu Ming, jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati ini semuanya adalah harta karun. Jiwa kehidupannya, roh batu vitalitas, berteriak. Tentu saja, hanya Lu Ming yang bisa mendengarnya. Jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati ini semuanya adalah harta karun. Harta karun macam apa? Lu Ming bertanya dengan heran. Anda dapat menggunakan pecahan batu vitalitas roh kehidupan untuk menyimpan jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati ini untuk Anda gunakan. Anda harus tahu bahwa batu vitalitas roh kehidupan adalah salah satu dari 4 harta paling berharga dari Istana Surgawi Roh Kehidupan. Masing-masing memiliki efek khusus. Batu vitalitas roh kehidupan dapat dikatakan sebagai simbol Istana Surgawi Roh Kehidupan. Jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati yang ditinggalkan oleh para praktisi kuat Istana Surgawi Roh Kehidupan dapat ditampung di dalamnya. Semakin banyak pecahan batu jiwa kehidupan dan batu asal yang kamu miliki, semakin banyak pula yang bisa kamu pegang. Jiwa kehidupannya, roh batu vitalitas, dijelaskan. Mata Lu Ming berbinar, jantungnya berdebar kencang dan bahkan napasnya pun cepat. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas sebenarnya dapat menyerap jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati itu. Lu Ming baru saja menyaksikan kekuatan jiwa petarung yang abadi.
Tetua berjubah merah dan yang lainnya baru saja mencapai puncak gunung dan sudah terluka oleh jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati. Mereka belum berhasil mencapai jauh. Kekuatan jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati akan lebih mengerikan jika mereka melangkah lebih jauh. Jika dia dapat mempertahankan jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati ini, seberapa kuatkah dia? Bagaimana aku bisa menyerap jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati itu? Lu Ming bertanya. Sangat mudah. Selama Anda memegang pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangan Anda dan menyuntikkan kekuatan Anda untuk mengaktifkannya, saat Anda berada pada jarak tertentu dari jiwa petarung abadi, Anda akan dapat menghisapnya. Jiwa petarung abadi itu pasti tidak akan melawan. Batu roh yang dimaksud ialah batu jiwa kehidupan, batu vitalitas. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan menatap Ling Yuwei yang kebetulan tengah balas menatapnya. Dia tahu bahwa Ling Yue pasti mengetahui rahasia ini dan roh batunya pasti telah memberitahunya tentang hal itu. Lakukan gerakanmu. Lu Ming mengirim pesan ke Ling Yuwei. Ling Yuwei mengangguk. Kemudian, dalam sekejap, mereka berdua bergegas menuju puncak gunung. Tetua berjubah merah dan yang lainnya melihat Lu Ming dan Ling Yuwei bergegas menuju puncak gunung. Namun, tidak ada yang menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menertawakan kemalangan mereka. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya sendiri. Apakah dia pikir dia bisa menyerang hanya karena dia punya kekuatan? Kurasa dia terlalu percaya diri. Dia akan dikelilingi oleh jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati nanti. Beberapa dari mereka akan menangis. Hehe, lebih baik mati di sana. Banyak orang yang mengejek dan mencemoohnya, namun tak lama kemudian mereka terdiam. Kaisar Naga Abadi Chapter 3877 Bahasa Indonesia. Bab 3877, Kecemburuan, dan Kebencian. Tetua berjubah merah dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Lu Ming dan Ling Yuwei ketika mereka melihat mereka bergegas menuju puncak gunung. Namun, mereka segera diam dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat saat Lu Ming dan Ling Yuwei mencapai puncak gunung, mumi-mumi itu bersinar dengan cahaya redup. Kemudian, satu persatu, jiwa-jiwa pejuang yang tak pernah mati itu menyerang Lu Ming dan Ling Yuwei. Pada saat itu, sebuah kristal muncul di tangan Lu Ming dan Ling Yuwei. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Ketika beberapa jiwa petarung abadi mendekati Lu Ming, mereka langsung berhenti. Terlihat jelas bahwa wajah para jiwa petarung abadi itu dipenuhi rasa nyaman dan kagum. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya redup dan menyerbu ke dalam pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, lalu menghilang. Lu Ming samar-samar dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang baru pada pecahan batu primordial jiwa kehidupan. Di sisi lain, Ling Yuwei melakukan hal yang sama. Beberapa jiwa petarung abadi yang dekat dengannya menyerbu ke dalam pecahan batu vitalitas jiwanya. Ini, tetua berjubah merah dan yang lainnya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Apa kristal-kristal yang ada di tangan mereka? Mengapa mereka bisa menyerap jiwa pejuang yang tidak pernah mati? Jiwa-jiwa pejuang yang abadi telah diserap, bisakah mereka menggunakannya? Mungkinkah itu pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas yang legendaris? Sebuah suara datang dari kerumunan, menyebabkan hati semua orang bergetar. Secara serentak, pandangan semua orang tertuju pada pecahan batu primordial jiwa kehidupan di tangan Lu Ming dan Ling Yuwei. Banyak orang telah mendengar tentang pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Mengapa istana jiwa kehidupan es yang misterius tiba-tiba muncul? Mengapa kristal di tangan Lu Ming dan Ling Yuwei mampu membuat jiwa prajurit abadi merasa nyaman dan kagum? Mungkin itu benar-benar pecahan batu jiwa dan vitalitas. Legenda mengatakan bahwa pecahan batu primordial jiwa kehidupan adalah kunci untuk menemukan istana surgawi jiwa kehidupan. Mata mereka menyala karena keserakahan. Jika dia dapat merebut pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, akankah dia mempunyai kesempatan untuk menemukan istana surgawi jiwa kehidupan dan memperoleh warisannya? Memikirkan hal ini, mata semua orang menjadi merah.
Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas adalah milikku. Sejak aku bertemu dengannya, dia ditakdirkan menjadi milikku. Dengan serangkaian lolongan, semua orang menyerbu ke arah Lu Ming dan Ling Yuwei dengan gila-gilaan. Kamu cari kematian? Enyahlah, pria tua berjubah merah itu berteriak dingin. Cahaya merah yang menyilaukan meledak, menembus langit seperti pedang tajam. Semua orang yang ditikam meledak dan meninggal di tempat. Yang lainnya terkejut dan menjauh dari tetua berjubah merah. Namun, mereka tetap tidak mau melepaskan pecahan batu jiwa dan vitalitas mereka dan terus menyerbu ke arah Lu Ming dan Ling Yuwei. Naik, ayo kita pergi. Lu Ming berteriak dan bergegas menuju puncak, Ling Yuwei mengikutinya dari belakang. Di sampingnya, jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati sama sekali tidak dapat memengaruhi Lu Ming dan Ling Yuwei. Beberapa dari mereka yang bergegas mendekat berhenti karena takut, sementara beberapa lainnya langsung menyerbu ke dalam pecahan-pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah menempuh jarak puluhan ribu meter. Ketika tetua berjubah merah dan yang lainnya menyerbu ke puncak gunung, jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati menyerbu ke arah mereka dengan ganas. Tetua berjubah merah dan yang lainnya tidak dapat melawan mereka sama sekali dan hanya bisa mundur. Beberapa dari mereka tetap berada di puncak gunung selamanya. Sialan, mari kita lihat berapa lama kau bisa tinggal di sini. Saat kau turun gunung, itu akan menjadi saat kematianmu. Orang tua berjubah merah itu berteriak dengan marah, niat membunuhnya sedingin pisau. Lu Ming dan Ling Yuwei tersenyum tipis. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak menganggap serius tetua berjubah merah itu. Meskipun lelaki tua berjubah merah itu kuat, mereka berdua memiliki senjata pembunuh. Jika mereka menggunakan senjata pembunuh mereka bersama-sama, mengapa mereka takut pada lelaki tua berjubah merah itu? Keduanya memusatkan perhatian mereka dan bergegas menuju jiwa-jiwa pejuang abadi itu dengan pecahan-pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangan mereka. Selama jiwa petarung abadi berada dalam jarak 10 meter dari pecahan batu meta jiwa kehidupan, mereka akan menyerbu ke dalam pecahan batu meta jiwa kehidupan itu tanpa mempedulikan tingkat kultivasi mereka. Hanya dalam beberapa menit, Lu Ming telah mengumpulkan ratusan jiwa petarung yang abadi. Hal ini membuat sesepuh berjubah merah dan yang lainnya merasa iri. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya merah darah memancar dari kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat berikutnya, cahaya darah itu surut, memperlihatkan sosok muda. Budidaya janji. Tatapan mata Lu Ming menyapu dan kilatan dingin melintas di matanya. Orang yang datang adalah Xiu Wuji. Wuji Xiu saat ini ditutupi lapisan cahaya merah darah, dan penampilannya telah sedikit berubah. Dulu, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Sekarang, ia tidak berbeda dengan manusia, hanya memiliki 1 kepala dan 2 lengan. Satu-satunya perbedaan adalah adanya mata vertikal di tengah alisnya. Itu mirip dengan perlombaan 3 mata. Auranya juga jauh lebih ganas dari sebelumnya. Dia telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat pertama. Dia juga melihat Lu Ming dan Ling Yuwei di puncak. Kau sedang mencari kematian? Jiwa pejuang yang tak pernah mati adalah milikku. Melihat Lu Ming dan Ling Yuwei mengumpulkan jiwa petarung yang tak pernah mati, Wuji Xiu mengeluarkan raungan marah. Ia mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan bergegas menuju gunung. Orang tua berjubah merah dan yang lainnya menghalangi jalannya. Kalian semua, minggirlah. Xiu Wuji berteriak pada sesepuh berjubah merah dan yang lainnya. Tetua berjubah merah dan yang lainnya sangat marah. Awalnya, mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Mereka hanya bisa menyaksikan Lu Ming dan Ling Yuwei mengumpulkan jiwa petarung abadi di gunung. Orang-orang ini sangat tidak senang. Kini, seorang pemuda lain muncul dan berani mencaci maki mereka. Hal ini membuat mereka semakin tidak senang. Dari mana datangnya kecil ini? Aku sangat sombong. Aku akan membunuhmu. Seorang tetua kaisar surgawi tingkat ketiga berteriak dengan ekspresi ganas. Dia bergegas menuju Xiu Wuji dan menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan itu bersiul seperti gunung kecil dan menekan Wuji Xiu. Membunuh. Niat membunuh Wuji Xiu bagaikan lautan. Dengan raungan panjang,
Cahaya darah di tangannya mengembun menjadi pedang panjang dan dia menebas. Aduh! Jejak telapak tangan tetua alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga terbelah dua. Cahaya pedang terus menebas tetua itu. Orang tua Kaisar Dewa tingkat ketiga itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia terbunuh. Ini, yang lain terkejut, monster lainnya, sama seperti Lu Ming, dia membunuh Kaisar Surgawi tingkat ketiga dengan satu gerakan. Mengapa ada begitu banyak monster saat ini? Apakah ini kekuatan darah sura? Ling Yuwei bergumam dari puncak gunung. Melihat kondisi Xiu Wuji, kemungkinan besar dia telah berhasil dan berevolusi menjadi sura darah. Bunuh, 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 niat membunuh Wuji Xiu terlalu kuat. Setelah membunuh satu orang, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Dia meraung, mengayunkan pedang darahnya, dan menyerang kerumunan. Cahaya pedang menyala, dan beberapa orang lagi terbunuh dalam sekejap. Sialan, anak ini gila, bunuh dia. Beberapa kaisar dewa tingkat kelima dan keenam meraung dan melepaskan kekuatan dewa mereka, menyerang Wuji Xiu. Serangan orang seperti itu sangat mengerikan, membuat Xiu Wuji merasakan bahaya yang mematikan. Namun, saat menghadapi bahaya, Xiu Wuji memperlihatkan ekspresi gembira. Pedang darah di tangannya menghilang dan digantikan oleh pedang patah. Itu adalah pedang Kaisar Sura yang hanya setengah dari ukuran aslinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3878 Bahasa Indonesia Bab 3878, Pisau dan Tongkat. Mata Xiu Wuji merah dan dipenuhi niat membunuh. Suku Sura selalu menjadi ras yang haus darah. Setelah ia berubah menjadi suku Sura yang berdarah, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Membunuh, bunuh, 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 Wuji Xiu berteriak sambil menebas pedang Kaisar Sura di tangannya. Separuh pedang Kaisar Sura ini merupakan senjata pembunuh yang mengerikan, mirip dengan busur Raja Elf yang berlumuran darah di tangan Ling Yuwei. Tiba-tiba, cahaya pedang itu meledak, cahaya pedang yang mengerikan itu membelah ruang semesta, menembus semua serangan dan pertahanan, dan menebas para ahli. Ah, jeritan memilukan terdengar. Tidak peduli apakah itu Kaisar Dewa tingkat kelima atau keenam, mereka tidak dapat menahan serangan pedang Kaisar Sura. Tubuh mereka terkoyak dan terbelah dua. Kekuatan penghancur yang mengerikan telah menghancurkan semua kekuatan hidup mereka. Dalam sekejap, lebih dari 10 ahli telah dibunuh oleh Wuji Xiu. Orang-orang yang tersisa hampir mati ketakutan saat mereka mundur dengan panik. Membunuh, niat membunuh Xiu Wuji meningkat pesat. Dia tidak ingin membiarkan orang-orang ini pergi, jadi dia terus membunuh. Merupakan kehormatan bagimu untuk mempersembahkan kurban kepada kekuatan darah sura milikku, matilah. Suara dingin Xiu Wuji menyebar ke segala arah, cahaya pedang terus menebas, beberapa ahli lainnya terbunuh olehnya. Akhirnya, dia menyerang tetua berjubah merah. Ledakan, lelaki tua berjubah merah itu menyerang dengan sekuat tenaga, dan ledakan dahsyat meletus. Lelaki tua berjubah merah itu terbang mundur dengan cepat, dan bekas darah muncul di telapak tangannya. Namun, Xiu Wuji juga dihalangi olehnya dan juga mundur beberapa langkah. Wajah lelaki tua berjubah merah itu sangat serius, dan ada sedikit keterkejutan, dia jelas terkejut dengan kekuatan Xiu Wuji. Orang tua, mati saja. Ketika Xiu Wuji dihalangi oleh tetua berjubah merah, niat membunuhnya pun menyala. Ia hendak menyerang tetua berjubah merah itu lagi, tetapi tetua berjubah merah itu tidak mau melawannya, jadi ia berbalik dan lari. Meskipun niat membunuh Wuji Xiu kuat, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat tetua berjubah merah itu melarikan diri, dia berhenti dan tidak mengejarnya. Lagi pula, targetnya adalah gunung, jiwa petarung abadi, Lu Ming dan Ling Yuwei. Sekarang, giliranmu, Xiu Wuji menatap Ling Yuwei dan Lu Ming. Matanya memancarkan niat membunuh. Dengan satu lompatan, dia bergegas menuju puncak gunung. Dia juga memiliki pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangannya. Jiwa-jiwa petarung abadi yang menyerbu ke arahnya juga diserap oleh pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Dia sangat cepat dan tanpa hambatan saat mendekati Lu Ming dan Ling Yuwei. Ketika jarak di antara mereka kurang dari 10.000 meter, dia menebaskan pedang Kaisar Sura di tangannya ke arah mereka berdua. Cahaya pedang besar menebas mereka berdua dengan kekuatan yang mengguncang bumi.
Lu Ming mengeluarkan mutiara angin ganas dan Ling Yue mengeluarkan busur Raja Peri yang berlumuran darah, siap untuk melawan. Namun, puncak gunung itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati. Cahaya pedang Xiu Wuji dihalangi oleh banyak jiwa petarung sebelum sempat terbang jauh. Kekuatan jiwa-jiwa petarung ini sungguh menakjubkan. Mereka dengan mudah memblokir cahaya pedang Xiu Wuji dan baik-baik saja. Kalau saja mereka tidak memiliki pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas, mereka pasti sudah dicabik-cabik oleh jiwa-jiwa petarung abadi ini. HMPH, melihat ini, Xiu Wuji mendengus dingin dan terus menyerang Lu Ming dan Ling Yue. Adapun Lu Ming dan Ling Yue, mereka terus bergegas ke puncak gunung, mengumpulkan jiwa-jiwa petarung abadi di sepanjang jalan. Wuji Xiu terus menyerang Lu Ming dan Ling Yue. Namun, begitu serangannya melesat, serangan itu dihalangi oleh jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati. Jumlah mereka terlalu banyak dan serangannya tidak dapat mencapai Lu Ming dan Ling Yue. Menjijikkan, melihat Lu Ming dan Ling Yue tengah mengumpulkan jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati, Xiu Wuji pun menjadi gelisah. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menyerang Lu Ming dan Ling Yue dan fokus mengumpulkan jiwa-jiwa petarung yang tak pernah mati. Lu Ming dan Ling Yue sangat gembira. Tentu saja, mereka lebih fokus mengumpulkan jiwa petarung yang tidak pernah mati. Setidaknya ada 100.000 jiwa pejuang abadi di gunung itu. Ketiganya terus mengumpulkan, dan jumlah jiwa petarung abadi pun berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, mereka terlalu malas untuk mengumpulkan jiwa petarung abadi tingkat rendah. Mereka pergi ke puncak gunung untuk mengumpulkan jiwa petarung tingkat tinggi. Saat mereka mendekati puncak, jumlah jiwa petarung abadi berangsur-angsur berkurang. Namun, masing-masing dari mereka semakin menakutkan. Aura yang dipancarkan oleh setiap jiwa petarung abadi mengejutkan Lu Ming. Aura itu seluas dan tak terduga seperti alam semesta. Tak perlu dikatakan lagi, makhluk hidup yang dapat membentuk jiwa petarung abadi ini pastinya mengerikan saat mereka masih hidup. Sayangnya, mereka semua akhirnya berubah menjadi mumi. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka meninggal. 2 jam kemudian, Lu Ming, Ling Yue dan Xiu Wuji masing-masing telah mengumpulkan sedikitnya 20.000 jiwa petarung abadi. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa pecahan batu primordial jiwa kehidupannya hampir penuh dan dia tidak dapat menyerap lebih banyak lagi. Mereka bertiga bergegas ke puncak gunung. Di puncak gunung, ada sebidang tanah datar. Di tanah datar itu, hanya ada 8 sosok. 8 makhluk itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, dan mereka membentuk sebuah lingkaran. Demikian pula, 8 makhluk itu juga telah berubah menjadi mumi, tanpa aura apapun. Akan tetapi, tatapan Lu Ming dan kedua orang lainnya melewati 8 makhluk hidup itu dan mendarat di tengah-tengahnya. 2 berkas cahaya melesat ke langit dari antara keduanya. Cahaya warna-warni yang terlihat di kejauhan terpantul dari kedua sinar cahaya ini. Sumber cahayanya adalah 2 senjata dewa, sebuah pedang dan tongkat panjang berwarna putih salju. Kedua senjata suci itu memancarkan aura yang tak terduga. Mata Ling Yue berbinar. Mungkinkah ini adalah 18 senjata dewa dari istana surgawi? Ling Yue bergumam, suaranya bergetar. 18 senjata dewa, jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia pernah mendengar Ling Yue menyebutkannya sebelumnya. Ke-18 senjata suci itu dapat dikatakan sebagai harta karun tertinggi di istana surgawi, yaitu roh kehidupan. Harta karun itu adalah harta karun tertinggi dan tak ternilai di seluruh alam semesta purba. Masing-masing dari 9 istana roh kehidupan di istana surgawi roh kehidupan memiliki 2 senjata surgawi. 18 senjata dewa adalah 18 jenis senjata yang berbeda. Ada sebilah pedang dan tongkat di sini, dan keduanya tampak luar biasa. Kemungkinan besar keduanya adalah 2 dari 18 senjata dewa. 18 senjata suci itu milikku. Mata Wuji Xiu menyala-nyala karena gairah. Tubuhnya bersinar dan dia menerkam kedua senjata dewa itu. Namun, ke-8 makhluk itu memancarkan cahaya redup dan 8 jiwa petarung abadi muncul. Aura dari 8 jiwa petarung abadi ini sangat mengerikan dan menggemparkan. Hanya sedikit aura mereka yang terpancar, tetapi Lu Ming dan 2 lainnya merasa seolah-olah ratusan planet menekan mereka.
mereka hampir muntah darah. Ketiganya buru-buru menaruh pecahan batu primordial jiwa kehidupan di hadapan mereka, dan tenaga mereka terus-menerus disuntikkan ke dalam pecahan batu primordial jiwa kehidupan itu, mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Weng weng weng, pecahan jiwa kehidupan dan batu asal bergetar hebat, lingkaran cahaya menyebar, memancarkan aura misterius. 8 jiwa petarung abadi itu melirik pecahan batu primordial jiwa kehidupan dan menampakkan ekspresi bingung. Sungguh perasaan yang familiar, apakah itu batu vitalitas jiwa kehidupan? Batu vitalitas jiwa kehidupan sudah hancur, apakah kita kalah? Bisik-bisik datang dari 8 jiwa petarung abadi. Kaisar Naga Abadi Chapter 3879 Bahasa Indonesia Bab 3879, Pertempuran Besar Melawan Darasura. 8 jiwa petarung abadi itu benar-benar menggumamkan sesuatu. Lu Ming dan 2 lainnya terkejut. Mungkinkah 8 jiwa pejuang abadi itu masih mempertahankan kecerdasan spiritualnya? Sungguh tidak dapat dipercaya. 8 makhluk ini telah mati selama bertahun-tahun. Jika mereka masih memiliki kecerdasan, pada dasarnya mereka abadi. Tidak, mata mereka kosong, mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan. Kata Lu Ming, memang, mata dari 8 jiwa petarung abadi itu kosong. Mereka tidak berbeda dengan jiwa petarung abadi sebelumnya. Mungkin ke-8 makhluk ini terlalu kuat saat mereka masih hidup. Setelah mereka mati, mereka membentuk jiwa petarung yang abadi dan masih mempertahankan sebagian naluri mereka. Kata Ling Yue, Lu Ming mengangguk, kemungkinan besar memang begitu. Mata ke-8 jiwa petarung abadi itu kosong. Mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan atau ingatan. Bisikan di mulut mereka mungkin merupakan naluri. Itu adalah naluri yang muncul setelah melihat pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul. Kumpulkan 8 jiwa petarung abadi ini, ada suara yang meraung di hati Lu Ming. 8 jiwa petarung abadi ini benar-benar mengerikan dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika dia bisa mengumpulkan mereka dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, mereka pasti akan sangat membantu. Wah, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju salah satu jiwa petarung yang abadi. Jiwa petarung yang abadi tidak bergerak dan tidak menyerang Lu Ming. Lu Ming sangat percaya diri. Awalnya, dia sedikit gugup. Bagaimanapun, kekuatan 8 jiwa petarung abadi ini terlalu mengerikan. Dia tidak percaya diri. Kini setelah ia punya ide, ia mempercepat langkahnya dan mendekati jiwa petarung yang tak pernah mati itu. Melihat ini, Ling Yue dan Xiu Wuji juga memegang pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas mereka dan mendekati salah satu jiwa pejuang abadi. Tak lama kemudian, Lu Ming berada dalam jarak 10 meter dari jiwa petarung abadi itu. Asyikek, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangan Lu Ming bergetar hebat, memancarkan daya isap kuat yang mencoba menarik jiwa petarung yang tak pernah mati. Namun, sebuah perlawanan muncul di tubuh jiwa petarung yang tak pernah mati itu. Tampaknya ia tidak ingin masuk dan ingin melepaskan diri dari daya tarik pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Begitu pula dengan Ling Yue dan Xiu Wuji yang berada dalam situasi yang sama. Jiwa petarung yang tak pernah mati itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka. Datang, hancurkan, Lu Ming berteriak dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan terlarang ke dalam batu vitalitas jiwa kehidupan. Daya tarik pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan tiba-tiba meningkat. Pada tubuh jiwa petarung yang tak pernah mati, cahaya gelap terus bergetar dan berkedip. Tampaknya tidak mampu menahan daya tarik pecahan batu primordial jiwa kehidupan. Tubuhnya terus mendekati pecahan batu primordial jiwa kehidupan. Sekitar 1 menit kemudian, jiwa petarung yang tak pernah mati itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dalam pecahan batu meta jiwa kehidupan. Itu berhasil dikumpulkan oleh pecahan batu meta jiwa kehidupan. Lu Ming adalah orang pertama yang berhasil. Sekitar setengah menit setelah Lu Ming berhasil, Xiu Wuji juga berhasil, setengah menit berlalu sebelum Ling Yue berhasil. Pada saat ini, Lu Ming telah mengumpulkan 2 jiwa petarung abadi. Pada akhirnya, Lu Ming telah mengumpulkan 3 jiwa petarung abadi, Wuji Xiu juga telah mengumpulkan 3, dan Ling Yue telah mengumpulkan 2. 8 jiwa petarung abadi dibagi di antara mereka bertiga.
Menjijikkan, mata Xiu Wuji dingin saat dia menatap Luming. Kecepatan Luming dalam mengumpulkan jiwa petarung abadi bahkan lebih cepat darinya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Sekarang, tanpa jiwa petarung yang abadi, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Xiu Wuji menatap Luming dan Ling Yue dengan tatapan dingin. Di puncak gunung, masih banyak jiwa pejuang abadi yang belum dikumpulkan oleh mereka. Namun, ini adalah puncak gunung. Jiwa pejuang abadi di lereng gunung berkeliaran di sana dan tidak muncul. Oleh karena itu, puncak gunung itu sangat luas. Wuji Xiu, jangan pikir kami takut padamu. Ling Yue memegang busur Raja Peri yang berlumuran darah di tangannya. Dia percaya diri dan tidak takut pada Xiu Wuji. Membunuh, Wuji Xiu berteriak dan menyerang. Dia memegang pedang Kaisar Sura di tangannya dan tubuhnya diselimuti cahaya darah yang menyilaukan. Itulah kekuatan Sura Darah. Kultivasi tanpa batas meletus dengan kekuatan darah Sura, beresonansi dengan pedang Kaisar Sura. Asyikek, pedang Kaisar Sura yang patah bergetar dan pedang Qi bersiul, menembus awan, beberapa cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah Luming dan Ling Yue. Suara mendesing. Ling Yue menarik busurnya dan memasang anak panah. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul di belakangnya dan energi tak berujung mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah anak panah mengembun di busur Raja Peri, menembus kehampaan, dan melesat keluar. Ledakan, panah dan cahaya pedang itu bertabrakan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Panah dan cahaya pedang itu bergetar terus-menerus sebelum keduanya menghilang. Adapun Luming, ia juga mengeluarkan energi dari mutiara Gale yang ganas. Angin kencang itu bersiul dan bertabrakan dengan kilatan pedang yang menebasnya. Pada akhirnya, ia berhasil menangkisnya. Kekuatan yang luar biasa, mata Luming sedikit menyipit. Kekuatan cahaya pedang dari kombinasi kultivasi tanpa batas dan pedang Kaisar Sura sangat mengejutkan. Dia dan Ling Yue harus menggunakan senjata pamungkas mereka untuk memblokirnya. Tampaknya Xiu yang tak terbatas benar-benar telah berevolusi menjadi Sura Darah. Kekuatan Sura Darah dapat mengaktifkan pedang Kaisar Sura setengah dan mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Itu dapat memungkinkan kekuatan pedang Kaisar Sura setengah ditampilkan dengan lebih baik. Ling Yue berkata, wajah mungilnya yang halus juga penuh dengan keseriusan. Kekuatan asli Wuji Xiu sudah mengerikan. Sekarang setelah dia menjadi Sura Darah, dia tidak diragukan lagi bahkan lebih mengerikan. Di seluruh jagat raya purba, mungkin hanya ada sedikit orang yang berada pada level yang sama yang dapat menjadi tandingan Wuji Xiu. Terlebih lagi, kekuatan darah Sura dapat mengaktifkan setengah pedang Kaisar Sura dengan lebih baik, yang membuat kekuatannya semakin kuat. Bunuh, 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 melihat bahwa ia tidak berhasil membunuh Luming dan Ling Yue. Niat membunuh Xiu Wuji semakin kuat. Ia terus meraung dan menebas dengan setengah dari pedang Kaisar Sura. Kilatan pedang pekat menebas Luming dan Ling Yue. Luming dan Ling Yue juga mengaktifkan senjata pembunuh mereka untuk melawan pihak lain. Puncak gunung bergetar, namun, gunung ini luar biasa. Ketiganya bertarung dengan sangat sengit hingga ki mereka meluap, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada gunung tersebut. Adapun dua senjata suci itu, mereka juga melayang di sana dengan tenang, memancarkan cahaya yang berharga. Mereka sama sekali tidak terpengaruh. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu telah bertukar lusinan jurus. Semakin mereka bertarung, semakin intens jadinya, dan pertempuran besar itu menjadi sangat panas. Ketiganya mengaktifkan senjata masing-masing secara maksimal. Pada akhirnya, ketiga senjata pembunuh besar itu semuanya mengalami mutasi. Pertama-tama, pedang setengah Kaisar Sura milik Wuji Xiu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan berubah menjadi Raja Sura dengan 99 kepala dan 999 lengan. Pedang itu menyerang dari langit. Busur Raja Peri yang berlumuran darah milik Ling Yue juga berubah menjadi Raja Peri dalam cahaya yang menyilaukan dan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, mutiara angin kencang di tangan Luming juga berubah menjadi sebuah sosok. Sosok itu adalah sosok pemilik mutiara angin kencang yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Sosok itu memiliki kesan Raja Sura dan sedang bertarung satu sama lain. Ketika ketiga senjata pembunuh besar diaktifkan secara ekstrim,
mereka benar-benar menampakkan diri dan mulai bertarung. Tanpa kekuatan eksternal, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Xiu Wuji mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan cahaya merah darah memenuhi udara. Pedang merah darah terbentuk di tangannya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lu Ming dan menebasnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3880 Bahasa Indonesia. Bab 3880, Bab 3881 Pertempuran Lintas Batas yang Sulit. Wuji Xiu mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming. Meskipun dia hanya seorang kaisar surgawi tingkat pertama, kekuatannya sangat mengerikan. Begitu dia menyerang, ruang itu meledak, pedang Qi bersiul dan darah Qi menyerang hidungnya. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Pedang ini membawa bahaya yang mematikan bagi Lu Ming. Lu Ming langsung mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur formula pertempuran sebanyak 5 kali lipat. Semua sel dalam tubuhnya bergetar dan semua keterampilan rahasia biasa dilepaskan. Tentu saja semua keterampilan rahasia ini disembunyikan. Lapisan cahaya kabur muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya ini dibentuk oleh berbagai keterampilan rahasia pertahanan. Juga, lapisan cahaya muncul di tangannya. Lapisan itu dibentuk oleh berbagai teknik rahasia ofensif. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus angin dewa dan jurus disintegrasi besar dan melancarkan 2 pukulan sekuat tenaga. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan pedang darah Xiu Wuji, menimbulkan ledakan yang menggemparkan bumi. Kekuatan yang dahsyat dan mengerikan itu menyapu ke segala arah, melahap segalanya. Saat berikutnya, satu sosok mundur. Sosok yang mundur adalah Lu Ming. Ledakan terus-menerus keluar dari tinjunya. Pedang Qi yang mengerikan menembus keterampilan rahasianya dan mencoba mencabik-cabik tubuhnya. Pada akhirnya, serangan itu masih berhasil dihalangi oleh Lu Ming. Namun, akibatnya Lu Ming terlempar sejauh 10.000 meter. 2 bekas pedang yang dalam muncul di tinjunya, hampir mematahkannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan, ekspresi wajah Lu Ming muram dan dia diam-diam terkejut. Kekuatan Wuji Xiu sungguh tidak normal. Dia jelas yang paling tidak normal dari semua kesayangan surga yang pernah ditemuinya. Dalam pertukaran sebelumnya, kekuatan pihak lain telah langsung merobek semua pertahanannya dan hampir merobek tinjunya. Bahkan kekuatan terlarang pun terkoyak. Ini bukan berarti bahwa kekuatan terlarang itu lebih rendah daripada kekuatan Blood Sura, hanya saja basis kultivasi Lu Ming jauh lebih lemah daripada lawannya. Seorang kaisar semu dan kaisar surgawi merupakan 2 tingkatan yang sepenuhnya berbeda. Terlebih lagi, kekuatan Blood Sura adalah kekuatan yang mengerikan. Dengan kultivasi Wuji Xiu, wajar saja jika dia bisa menembus kekuatan terlarang. Jika kualitasnya bagus, kuantitasnya pasti mencukupi. Jika kuantitasnya tidak mencukupi, maka tidak akan berguna. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Xiu Wuji bahkan lebih terkejut dan merasa semakin sulit untuk menerimanya. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang kaisar semu. Bagaimana dia bisa bertahan dari seranganku? Bagaimana mungkin ada seorang kaisar semu di dunia ini yang bisa menahan seranganku? Wuji Xiu meraung tak percaya. Dia tidak bisa menerima ini. Sejak ia berevolusi menjadi sura berdarah, ia percaya bahwa hanya ada segelintir orang di seluruh alam semesta purba yang dapat melawannya pada level yang sama. Bahkan di antara 10 ras teratas, hanya ada sedikit. Belum lagi mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari dia. Terlebih lagi, ada kesenjangan besar antara dia dan Lu Ming. Perbedaan kultivasinya sangat besar, tetapi dia masih mampu menangkis serangannya. Meskipun dia unggul, dia masih tidak bisa menerimanya. Ini telah memberikan pukulan telak bagi keyakinannya yang tak terkalahkan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nak, pergilah ke neraka. Pergilah ke neraka. Darah Sura, Wuji Xiu meraung marah saat dia melepaskan kekuatan darah Sura secara maksimal. Dengan desiran, dia berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah dan menebas Lu Ming lagi. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Ling Yue sudah bergerak. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menembakkan anak panah. Anak panah itu menembus udara dan terbang menuju wajah Wuji Xiu. Ling Yue juga merupakan kesayangan surga.
Setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, kekuatannya juga sangat mengejutkan. Dia cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi Xiu Wuji. Karena itu, dia hanya bisa berhenti dan mengayunkan pedangnya untuk menghalangi serangan Ling Yue. Dengan bunyi dentang, anak panah Ling Yue terlempar. Setelah diblokir, Lu Ming sudah pulih. Luka di tinjunya sudah pulih. Pada saat yang sama, melalui upayanya yang terus-menerus, ia akhirnya memicu kekuatan tempur 6 kali lipat dari formula karakter pertempuran. Kemampuan Lu Ming mencapai puncaknya setelah memicu peningkatan 6 kali lipat dalam kekuatan tempur. Ledakan, 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 Lu Ming terus mengayunkan tinjunya. Kekosongan itu hancur, dan kekuatan tinju yang mengerikan menghantam Xiu Wuji. Akulah darah Sura. Aku tak terkalahkan di antara teman-temanku. Matilah, bocah nakal. Xiu Wuji mengeluarkan lolongan panjang dan menebas dengan liar menggunakan pedang darahnya. Cahaya pedang yang tajam dan mengerikan dengan mudah memotong kekuatan tinju Lu Ming. Meskipun Lu Ming telah mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 6 kali lipat, ia masih belum sebanding dengan Xiu Wuji. Wuji Xiu memang sangat menakutkan. Dia tidak hanya membicarakannya, di antara mereka yang setingkat dengannya, dia benar-benar berdiri di puncak alam semesta. Bahkan di antara 10 ras teratas, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Wuji Xiu. Keberadaan seperti itu benar-benar mengerikan, terlalu sulit bagi Lu Ming untuk melintasi alam dan bertarung. Perbedaan antara Kaisar Semu dan Kaisar Dewa terlalu besar, wajar jika Kaisar Semu kalah oleh Kaisar Dewa. Untungnya, Ling Yue ada di sana untuk membantu. Dia terus menarik busurnya, dan anak panah demi anak panah melesat ke arah Wuji Xiu. Namun, Ling Yue juga bukan tandingan Xiu Wuji. Ling Yue dan Wuji Xiu berada di level yang sama. Di masa lalu, Ling Yue selalu sedikit di belakang Wuji Xiu, dan sekarang setelah Wuji Xiu berubah menjadi Sura Darah, dia bahkan lebih kalah. Xiu Wuji terus menyerang, menerobos serangan Lu Ming dan Ling Yue dan semakin mendekati Lu Ming. Nak, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini, mati saja. Xiu Wuji meraung, niat membunuhnya mencapai puncaknya. Dia punya niat untuk membunuh Lu Ming, itu karena cemburu. Lu Ming hanya berada di level kuasa Emperor, tetapi dia sudah setara dengannya, dia terlalu mengerikan. Jika Lu Ming berhasil mencapai level Divine Emperor dan berada di level yang sama dengannya, kekuatannya pasti akan lebih tinggi darinya. Dia tidak akan membiarkan keberadaan seperti itu ada, dia ingin membunuhnya sejak lahir. Keberadaan Lu Ming merupakan pukulan besar bagi keyakinannya pada kekebalan tubuh. Aku akan mengecewakanmu jika kau ingin membunuhku. Aku hanya menguji kekuatan darahmu, Sura. Aku sudah selesai mempermainkanmu sekarang. Aku akan pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Kemudian, dengan sebuah pikiran, kiu-kiu di pergelangan tangannya terus menggeliat dan berubah menjadi baju besi yang dikenakannya. Selain mutiara angin ganas, Lu Ming juga memiliki kiu-kiu. Kiu-kiu telah mencapai tahap ketiga dari alam Kaisar Surgawi. Setelah berubah menjadi tombak perak, kekuatannya sangat mencengangkan. Tidak peduli seberapa hebatnya Xiu Wuji, kiu-kiu masih bisa menekannya. Tombak perak muncul di tangan Lu Ming, suara mendesing. Tombak panjang itu bergetar dan menusuk, bertabrakan dengan pedang darah di tangan Wuji Xiu. Sebuah ledakan dahsyat meletus. Pedang darah Xiu Wuji bergetar terus-menerus. Teknik angin surgawi yang hebat, teknik penghancuran yang hebat. Tangan kiri Lu Ming meninju keluar. Dua gerakan mematikan berubah menjadi badai penghancur yang menyapu menuju kultivasi tanpa batas. Tubuh Wuji Xiu bergetar hebat. Kekuatan darah Sura yang melindungi tubuhnya bergetar hebat saat kekuatan Lu Ming menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Dia mundur dengan cepat, wajahnya pucat. Lu Ming tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tombak perak panjang itu ditusukkan lagi. Pada saat yang sama, tangan kirinya juga melancarkan serangan. Ling Yue memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan anak panah sekuat tenaganya.